Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Review Sedikit ya. Jadi saat ini saya mau cerita ke teman-teman mengenai iguana baru saya ya. Jadi ini saya ada iguana baru, saya baru masuk ke sini, satu ekor. Ini sebenarnya saya nggak dapat beli karena dia ini adalah iguana yang saya temukan di belakang rumah ya. Jadi di kandang, di luar kandang ada satu ekor iguana, bukan iguana di dalam kandang ya. Nah, iguana ini sebenarnya dulu adalah iguana tetusan saya, tetusan Review Sedikit yang lepas waktu umur kurang lebih 2 minggu dan kembali lagi saat umurnya kira-kira 5 bulan lah ya, karena ini netesnya itu awal Desember 2019 dan sekarang sudah pertengahan Mei ya. Jadi sekitar 5 bulan dia hidup di alam dan ini dia kembali. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini iguananya Red Columbia, anakan Marcus sendiri. Emang kalau kita kita bedakan dengan yang di rumah pasti beda lah ya karakternya, karena iguana ini kan baru dapat nangkep alias bukan wild caught ya, cuman kita kan lepasan, jadi ya karakternya agak cantik. Ini dia teman-teman, ini Red Columbia, anakan Marcus. Umurnya 5 bulan. Hasil rawatan alam teman-teman. Jadi kalian bisa lihat, ini masih mulus loh ya. Kukunya masih lengkap semua. Tuh, ekor pun masih mulus sampai ujung ekor. Mungkin ada sedikit ada goresan di sini, di ujung ekor ini, tengah ini, tapi ini nggak apa-apa. Kita bisa maklumi karena rawatan alam harusnya apa ya? Kalau ada luka-luka dikit nggak apa, cuman ini masih mulus banget. Kalian bisa lihat sendiri speknya itu wah sangat keren ya. Ini jantan Red Column dan speknya ini. Jadi di alam kan nggak mungkin ada yang ngurut speknya ya. Ini speknya cakep, genetik. Jadi kita bisa ngasih tahu kalian kalau iguana itu kalau pengen speknya berdiri tebel-tebel, bentar ada motor. Oke, jadi kalau kalian pengen tahu gimana sih cara iguana speknya biar tebel-tebel berdiri, terus gimana kokoh gitu, sebenarnya itu paling mempengaruhi itu genetik teman-teman ya. Berarti jadi kita nggak bilang mengenai perawatan kita yang benar atau salah atau cara gimana diurut seperti apa. Buktinya ini ada iguana yang umur 5 bulan di alam, speknya istimewa banget, tebel. Dan dia lebih besar teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan dengan iguana saya, saudaranya dia satu bapak satu ibu, saya satu ibu betina itu kan ya. Yang saya rawat dari baby di kandang ini ukurannya jauh banget. Tuh, kalian bisa lihat. Sama-sama jantan, netesnya bareng, indukan jantan betinanya sama, tapi lihat ukurannya ini. Wah, rawatan alam memang keren ya teman-teman. Agak dekat. Ini kurang lebih selisih 15 cm kalau nggak salah teman-teman. Jadi tahu ukur tadi yang ini itu udah sekitar 60 sampai 65. Kalau ini kurang lebih masih 45-an lah, 45 cm. Kalau ini 65 cm lah. Ini 60, ini 45 cm. Jadi sekitar ada selisih 15 cm. Kita diamkan dulu karena dia takut ya. Meskipun dia saudaranya sama-sama jantan, pasti kalau kalah ses itu rata-rata takut teman-teman. Ini lebih besar banget dengan umur yang sama. Jadi wajar kalau kita punya iguana umur 5 bulan itu rata-rata emang size-nya biasanya sih sekitar 45 cm ya. Jadi cuman kalau rawatan alam ini gila banget ukurannya. Ini membuktikan kalau Indonesia ini cocok buat hidup mereka ya, hidup si iguana ini untuk dia proses kehidupannya. Jadi kalau teman-teman mungkin menemukan iguana gitu ya di alam liar, itu sebenarnya bukan iguana asli Indonesia, karena di Indonesia nggak ada iguana kan ya. Jadi seperti iguana-iguana ini yang lepas dari pemiliknya, ownernya. Dia emang sering kasus di grup Facebook yang sharing-sharing nemu iguana sebenarnya dia nggak
nggak iguana asli Indonesia, nggak ada Indonesia iguana, cuman itu lepasannya. Nah ini kalau dibedakan lagi warnanya jauh teman-teman, dia lebih bagus soalnya kan dia dirawat di indoor, sedangkan dia tiap hari kejemur, jadi warnanya you can see lah ya, coklat ya. Meskipun kepalanya tetap dengan Kolombianya, khas Kolombia yang putih silver gini, bersih, matanya juga bagus, cuman dia ya warnanya harus dirawat lebih dahulu ya di indoor supaya keluar lagi. Ini coklat, bedakan dengan yang ini tuh merah orange gitu ya. Ini perbandingan antara rawatan alam dengan rawatan yang di kandang indoor. Sama juga dengan yang lain ya. Kita kalau mau bandingkan dengan iguana yang apa namanya, ini bukan red color, cuman red, super red. Ini iguana dagangan ya. Jadi yang rawatan kandang ukurannya pun jauh banget. Jauh lah ya, ini sama-sama jantan juga. Dan ini wow. Kita ada red belum juga, saya coba ambil yang betina, saudaranya ini ya. Nah ini yang betina. Ini kalian bisa lihat bandingan ukurannya. Di ini dia satu indukan. Jadi aja ukurannya ya. Ini yang atas ini betina, yang bawah ini jantan yang nemu tadi, kembali lagi ke kandangnya. Tahu tempatnya. Jadi dia tahu tempatnya. Sebenarnya teman-teman ya, kalau iguana lepas dari kandang, dari rumah kita, dia itu nggak bakal kabur jauh-jauh ya. Jadi kita sering sih nemu iguana yang habis lepas itu 3 kali. 3 kali ya. Jadi emang berkutat di sekitar rumah aja. Jadi kalau nggak paling jauh ya di rumah sebelah, tempat tetangga gitu. Jadi sering di sini tetangga nemu iguana dikembalikan ke saya. Ataupun kalau iguananya memang tiba-tiba kita nemunya jauh, berarti kalian nemu dijual. Atau dikasihkan atau gimana lah istilahnya. Sebenarnya dia nggak mungkin berkelana jauh banget. Pasti dia masih hidup di sekitar sini, karena saya juga sering ngeliat meskipun belum saya tangkap ya. Misalnya di atas genting tetangga itu kelihatan iguana. Saya pernah lihat juga kok. Jadi di sini emang maklum kah kalau kita breeding banyak banget kan, terus tiba-tiba ada yang lepas 1-2, wajar lah. Ini iguana karakternya masih nolak terus di handle. Tapi kalau basic Kolombia emang lebih anteng sih. Ini termasuk anteng teman-teman. Dulu aku pernah nemu itu yang red, bukan Kolombia. Jadi waduh hancur. Karakternya itu mangap terus habis di taruh kandang. Jadi kita habis nangkep dari liaran, kita taruh kandang itu nggak bisa diem. Kelihatan orang dia nabrak terus sampai rabing akhirnya. Cuman ini kita taruh kandangnya supaya lebih aman. Meskipun dia rabing kan ya, meskipun dia nabrak-nabrakan, ini aman lah dibanding kalau kita bandingkan dengan kandang lipat dari besi. Hancur nanti. Jadi ini kandang paling aman untuk ngintip iguana. Jadi teman-teman tahu sendiri ya, jadi emang kandang itu memang mempengaruhi banget ya untuk pertumbuhan iguana. Jadi meskipun teman-teman punya kandang yang besar ya, besar banget misalnya, kita emang ada baby yang kandangnya outdoor. Ini kalau teman-teman mau bandingkan dengan kandang yang outdoor ya. Jadi ada iguana di kandang outdoor itu ukurannya juga segini-gini, semua sama kayak yang kita pelihara di dalam rumah ini, sama aja ukurannya. Meskipun dia di full outdoor, kandangnya juga besar. Ya karena satu populasi satu kandangnya kan isinya banyak ya, jadi makanan pun dia kita kasih menunya kan itu gitu ya. Beda dengan iguana yang meliaran gini. Iguana kalau di alam kan dia mau makan aja, mau makan apa dia nyari sendiri kan, dan dia butuhkan. Terus mau ngasin itu kayak kalau istilahnya iguana makan pasir. Iguana itu makan pasir itu bagus loh. Ternyata dia untuk membantu pencernaannya. Kayak dia makan pasir, jilat-jilat itu gak apa-apa, itu bagus ya. Kadang-kadang malah iguana ini tak kasih pasir kandangnya biar dia makan pasir itu. Nah, jadi dia pencernaan lancar banget. Dia jemur di alam kan dia bebas ya, mau jemur jam berapa sukanya dia udah misalnya dia udah nggak mau jemur, dia
ke tempat teduh, mau jemur keluar lagi ya seperti itu. Meskipun dia pasti kena hujan teman-teman, kena hujan, kena panas, tetap aja pertumbuhannya beda. Yang dirawat orang owner atau dirawat alam, pasti rawatan alam lebih cepat besar. Jadi gitu aja teman-teman, kita cuma mau bandingkan, mumpung kita habis nemu. Jadi ini baru nemu sekitar 1 jam atau 2 jam yang lalu, langsung saya buat vlog. Kita membandingkan gimana iguana rawatan alam liar dengan iguana rawatan rumahan. Kelebihannya rawatan rumahan pasti mulus, dia pasti mulus, warna pasti lebih bagus ke rawatan rumahan. Rawatan liar ini lebih besar, tapi warnanya ya gitu teman-teman, warnanya rusak itu pasti. Terus yang kedua, mulus pun itu gimana ya, untung-untungan sih, rata-rata dia ada minusnya. Seperti kan kalau kakinya kecantol atau jarinya putus, ekor ujungnya tumpul, itu wajar. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya, aku nggak bahas banyak-banyak, mungkin dikit aja, kalian bisa lihat sendiri perbandingannya seperti tadi. Thank you sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Thank you. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.